Lahan-lahan pertanian telah mengalami overeksploitasi karena setiap tahun dipanen, diambil hasilnya tanpa ada pengembalian bahan organik ke dalam tanah. Untuk mengembalikan kehilangan bahan karbon organik di dalam tanah, perlu dilakukan upaya penambahan bahan organik yang memadai dan mempunyai kualitas yang baik. Tanah adalah lapisan terluar kulit bumi yang terdiri dari mineral dan bahan organik yang merupakan tempat berlangsungnya sistem kehidupan organisme yang sangat rumit, di mana pada tanah tersebut menjadi tempat berlangsungnya proses transformasi, dekomposisi, mineralisasi bahan organik yang berhubungan dengan siklus unsur hara bagi tanaman. Bahan organik seperti apa yang harus ditambahkan ke dalam tanah agar tidak mengganggu sistem yang ada di dalam tanah? Bahan organik yang akan ditambahkan adalah kompos. Program pelatihan pembuatan kompos dan pupuk organik cair atau dekomposer hijau maksudnya adalah dalam rangka mempersiapkan kebutuhan pupuk yang diproduksi oleh untuk masyarakat, sehingga dari sisi program pemberdayaannya masuk, aplikasi pupuknya lebih efisien, sehingga ujungnya adalah terjadinya peningkatan produktivitas tanaman. Nah, kami diminta oleh Kementerian BUMN yang dalam hal ini Pak Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN punya program BUMN Membangun Desa. Nah, salah satu kegiatannya adalah kegiatan penghijauan beserta aspek yang melingkupinya, pengadaan pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Konteks pembuatan dekomposer hijau atau pupuk organik cair dan kompos ini adalah tadi saya sampaikan dalam rangka mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk penanaman pemeliharaan selama 3 tahun ke depan. Lahan-lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami degradasi karena sudah dimanfaatkan untuk pertanian puluhan tahun. Degradasi lahan-lahan itu terjadi karena bahan organik yang ada di dalam tanah sudah semakin sedikit. Itu berkaitan dengan pola tanam yang dilakukan oleh petani yang sudah lebih banyak mempergunakan bahan-bahan pupuk buatan. Nah, untuk meningkatkan kembali kualitas atau daya dukung lahan, maka diperlukan bahan-bahan organik, penambahan bahan organik. Sebaiknya penambahan organik itu dibuat dalam bentuk kompos. Ironis sekali yang terjadi di Indonesia, di satu sisi kita memerlukan kompos dalam jumlah besar, memerlukan nitrogen dalam jumlah besar untuk memperbaiki kualitas daya dukung lahan, tetapi di sisi lain banyak peternak yang tidak bisa memanfaatkan lahan, kemudian bahan-bahan organik dari limbah kotoran sapi, kotoran ternak itu banyak yang dibuang ke sungai, termasuk ke sungai aliran Sungai Citarum. BHL dalam hal ini mengambil prakarsa untuk memperbaiki lahan dengan mempergunakan bahan-bahan organik sebagai limbah dari industri peternakan maupun industri pertanian. Nah, untuk membuat bahan organik tersebut, kompos yang berkualitas baik, itu ada metode yang diterapkan oleh BHL dengan mempergunakan rumus yang ada, yaitu perbandingan antara rumus tersebut mempergunakan perbandingan antara karbon dengan nitrogen. Nah, perbandingan karbon dengan nitrogen tersebut mengikuti teladan yang ada di hutan, teladan yang ada di kita yaitu humus yang ada di hutan. Setelah dianalisa, humus yang ada di hutan tuh kandungan karbonnya kurang lebih sekitar 56,sekian%, sementara kandungan karbonnya 56,sekian%, sementara kandungan nitrogennya adalah 5,6%. Sehingga kalau dibagi antara karbon dengan nitrogen atau rasio karbon dengan nitrogen itu didapat angka antara 10 sampai 12. Angka 10 sampai 12 CN rasio humus di seluruh dunia setelah dianalisa itu sama antara 10 sampai 12. Oleh karena itu, angka CN rasio antara 10 sampai 12 oleh BHL dijadikan sebagai standar untuk mendapatkan kompos yang kualitas baik. Nah, untuk mendapatkan kompos yang kualitas baik CN rasio antara 10 sampai 12 itu diperlukan rumus. Rumus tersebut akan melihat di tiap-tiap daerah bahan baku, potensi bahan bakunya akan berbeda-beda. Potensi bahan baku tersebut ada yang banyak mengandung nitrogen yang berwarna hijau-hijauan atau banyak yang mengandung karbon atau yang berwarna coklat-coklatan. Kalau yang mengandung karbon itu diantaranya jerami
serbuk gergaji, daun bambu. Sementara yang warna hijau-hijauan yang mengandung nitrogen tinggi itu bisa kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kelinci, atau daun-daunan limbah sayur pertanian. Untuk membuktikan efektivitas atau kegunaan dari bahan organik, kita bisa lihat ada tanaman-tanaman yang sudah diaplikasi dengan organik dan yang belum diaplikasi dengan organik. Organik yang kami aplikasikan ada 2, yaitu yang padatan dan yang cairan. Ini salah satu contoh tanaman yang sudah memakai kompos dan dibantu dengan pupuk organik cair. Kita bisa lihat daunnya sangat lebar, sementara tunasnya juga besar dan kuat. Ini menunjukkan bahwa batangnya nanti akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara di sini ada pembanding lain tanaman yang belum memakai organik, yang kelihatan usia tanamnya sama, tetapi kondisi tanamannya sangat jauh berbeda. Di mana di sini kelihatan daunnya tidak terlalu lebar, sementara tunasnya juga kecil. Maka ini akan membentuk batang yang kecil dan pertumbuhan yang lebih lambat dari biasa. Satu contoh hasil aplikasi dengan pupuk organik dan pupuk cair, di mana tunasnya sangat kokoh dan besar dibandingkan dengan yang tadi yang kecil sekali. Nah, ini akan menghasilkan batang yang jauh lebih besar dengan daun yang lebar, kan proses asimilasinya juga akan sangat bagus, menghasilkan makanan tanaman yang banyak, dan itu akan mendorong pertumbuhan yang cepat. Untuk membuat kompos, kan kita harus tahu dulu potensi bahan baku setempat di wilayah bapak-bapak ini apa ya. Nah, kalau sudah ketahuan bahwa ada punya potensi bahan baku yang ada di setempat masing-masing, nanti dimasukkan ke dalam rumus yang kita pakai ya. Di dalam rumus ini nanti bisa menghitung. Intinya adalah kita mau buat kompos berapa banyak, kemudian nanti rumus ini akan menghitungkan CN rasio bahan baku itu campurannya harus 30. Kotoran sapi kurang lebih 5 ton. Kita juga punya kotoran kambing kurang lebih 1 ton. Nah, ada jerami sekitar 1,2 ton. Kemudian kekurangannya kita harus tambahkan serbuk gergaji 100 kilo supaya kita mendapatkan yang warna merah ini CN rasio 30. Nah, kita nanti akan mendapatkan kompos jadi setelah susut itu sekitar 5,8 ton. Kita harus lebihkan produksi itu supaya ada jadi cadangan. Praktek membuat kompos, bahan baku yang kita pilih tadi kan sudah ada kotoran sapi, ada kotoran kambing, ada serbuk gergaji, kemudian ada jerami. Nah, di sini sudah ada kotoran sapi sejumlah yang kita perlukan. Kemudian di sana juga sudah mulai dihamparkan serbuk gergaji, dan serbuk gergaji itu biasanya memang disimpan di bawah supaya nanti kalau ada kotoran sapi, zat-zat dari kotoran sapi turun itu tidak terbuang tapi ditangkap oleh serbuk gergaji. Kemudian setelah serbuk gergaji itu biasanya ditambahkan kotoran sapi supaya bisa tercampur dengan baik antara kotoran sapi dengan serbuk gergaji. Di atas kotoran sapi nanti disusun ada serbuk gergaji, kemudian ada kotoran sapi, kemudian di atasnya nanti ada jerami yang di sebelah sana sedang dipersiapkan, sedang dirajang. Jerami sendiri harus dirajang, dipotong ukuran antara 4-10 cm supaya dalam proses pembalikan itu lebih mudah tercampur dan bisa memberikan rongga-rongga udara yang diperlukan selama proses fermentasi. Setelah itu nanti ditutup lagi dengan kotoran kambing yang di sini juga sudah disiapkan, ada kotoran kambing. Nah, setelah tersusun rapih dalam jumlah tertentu, nanti akan dilakukan pencampuran supaya rata dari jumlah antara sapi, kambing dan serbuk gergaji dan jerami itu tercampur dengan rata. Ditambah dengan air, dilembabkan supaya proses fermentasi itu berjalan dengan bagus. Baru nanti tambahkan induk dekomposer yang kita sudah persiapkan. Nanti akan kita lihat proses pembuatan dekomposernya. Nah, setelah itu dicampur dengan rata, kemudian disusun lagi. Setelah tercampur dengan rata semua, tersusun dengan baik, baru akan kita lakukan proses fermentasi. Biasanya proses fermentasi itu akan berjalan selama 12 hari sampai kompos itu jadi. Tetapi dalam periode tertentu itu ada proses pembalikan, penambahan udara atau penambahan air untuk menjaga kelembaban, untuk menjaga efektivitas proses fermentasi kompos. Setelah proses pencampuran, kita balikan yang pertama, pembalikan pertama. Pembalikan pertama itu untuk menjaga jangan sampai temperatur lebih dari 50 derajat. Karena kalau temperatur lebih dari 50 derajat,
dikhawatirkan enzim-enzim yang berada dalam kompos yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman menjadi rusak. Untuk menjaga jangan sampai enzim-enzim itu rusak, kita kendalikan temperatur. Nah, setelah kita balik dan kita susun kembali, nanti ada proses berikutnya pembalikan tahap kedua, yaitu 3 hari setelah proses pembalikan pertama. Perlakuan yang diberikan sama, kita lihat nanti kelembabannya. Kalau kurang kita tambahkan air, tapi kalau cukup tidak perlu ditambahkan air, kita balikan saja supaya temperaturnya rata dan proses kompostingnya rata. Kemudian nanti setelah itu ada lagi pembalikan tahap ketiga, itu 3 hari kemudian setelah pembalikan tahap kedua, perlakuannya juga sama. Setelah itu nanti ada pembalikan yang terakhir, itu komposnya biasanya sudah jadi dan prosesnya adalah sambil mendinginkan, didarai-darai, di angin-angin supaya temperaturnya turun. Kemudian ada tahap berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kompos ini harus diayak dengan biasanya mempergunakan ayakan dari kawat yang diameternya setengah senti sudah cukup. Nah, itu nanti akan diperoleh kompos yang bentuknya seragam dan penampilannya jauh lebih bagus. Setelah proses pengayakan, baru nanti kita akan lanjutkan dengan proses pengemasan. Kompos itu siap kirim. Metode pembuatan kompos itu ada beberapa. Ada metode windrow system, ada metode yang pakai silo, ada kemudian yang air static pile. Nah, metode-metode yang lain tuh biayanya mahal dan memerlukan pengetahuan teknologi yang agak lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, sehingga BHL memilih metode yang akan dipakai oleh BHL dalam membuat kompos itu adalah windrow system. Windrow system tuh seperti ini, dihamparkan bahan baku, kemudian disusun berlapis-lapis, kemudian nanti dibalik. Nah, kelemahan windrow system ini memerlukan areal yang cukup luas, tetapi teknologi dan pengetahuan pemakai aplikan itu tidak perlu terlalu tinggi, sehingga mudah dilakukan dan biayanya paling murah. Serbuk gergaji paling bawah, kemudian dilapis dengan kotoran sapi, kemudian dilapis dengan serbuk jerami. Nanti kita akan tambahkan lagi ini kotoran domba, ditumpuk rata. Kita ulang lagi lapisan berikutnya dengan serbuk gergaji, kita ulang lagi dengan sapi, kemudian jerami, kemudian kambing lagi, terus sampai tumpukan memadai. Paling tinggi tumpukan itu 1,5 meter. Tapi 1 meter saja sudah cukup, karena biasanya kalau naikin ke 1,5 meter, dinaikkan ke 1,5 meter itu banyak memakan tenaga, jadi kosnya akan menjadi lebih besar. Tadi kan kita sudah membuat kompos. Nah, membuat kompos itu metode yang dipakai kan windrow system. Tapi cara membuat kompos itu sebetulnya ada dua. Satu, cara yang diserahkan kepada alam, tapi itu memakan waktu yang lama, bisa sampai 3 bulan. Cara kedua adalah adanya campur tangan manusia. Campur tangan manusia itu tadi dengan memilih berbagai jenis bahan baku, dihitung CN rasionya, kemudian harus ditambah dengan dekomposer supaya proses dekomposisinya lebih cepat. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan membuat dan memperbanyak dekomposer yang dipakai untuk fermentasi kompos. Membuat dekomposer itu ada 3 bahan baku pokok. Pertama, kita harus punya induk dekomposer. Di sini sudah 3 liter, ya 3 liter DH sebagai induk. Kemudian ditambahkan lagi dengan air gula yang dijadikan 3 liter, dimasukkan. Kemudian ditambahkan lagi dengan air kelapa kurang lebih juga 3 liter. Ini air kelapa yang sudah disimpan cukup lama. Dalam membuat DH itu sebetulnya harusnya ditambahkan alkohol dan asam cuka, karena air kelapa disimpan lama itu ada alkohol, ada asam cuka, jadi itu cukup. Sudah ditambahkan 3 liter ini. Nah, selebihnya adalah ditambahkan air sampai cukup memadai 30 liter. Jadi airnya sekitar 21 liter. Kita tambahkan lagi air secukupnya sampai jumlah genap 30 liter.
segenap 30 liter. Cukup. Disisakan sedikit ruangan untuk adanya oksigen, dan ini difermentasikan selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu biasanya sudah siap dijadikan sebagai induk atau kita aplikasikan untuk proses composting. DH ini selain dipakai untuk proses composting, bisa juga dijadikan sebagai pupuk organik cair. Nah, untuk meningkatkan kualitas DH ini biasanya di BUMN Hijau Lestari itu ditambahkan dengan urin. Urinnya boleh urin sapi, boleh urin kelinci, boleh urin kambing, tapi harus dilunakkan dulu amoniaknya. Biasanya diaerasi selama minimal 1 minggu. Nah, setelah diaerasi, DH-nya jadi, kemudian urinnya siap, itu dicampurkan. Campuran ini sebaiknya diaerasi lagi 2 atau 3 hari tambah oksigen, siap pakai. Namanya DH+. Jadi dekomposer hijau pupuk POC yang ditambah urin menjadi plus sifatnya. Oleh karena itu direksi BHL memberi namanya dekomposer hijau plus. DH ini bisa langsung dijadikan sebagai pupuk, diencerkan sampai 30 kali, 40 kali, 50 kali, sampai 100 kali. Bisa dijadikan pupuk langsung untuk tanaman. Jadi pupuk organik cair. Tetapi untuk meningkatkan kualitas DH ini bisa ditingkatkan dengan menambah kencingnya ternak. Boleh ternak sapi, boleh ternak kambing, boleh ternak kelinci. Nah, syaratnya ternak kelinci ini karena mengandung amoniak tinggi, dia harus dilunakkan amoniaknya, dikurangi amoniaknya dengan cara diberikan oksigen, diaerasi. Ini salah satu cara untuk melunakkan amoniak dari urin. Amoniak ini dilunakkan kurang lebih 1 minggu, diaerasi kurang lebih 1 minggu. Di proses fermentasi 1 minggu ini bisa dicampurkan 30 liter DH ditambah dengan 30 liter urin yang sudah diaerasi, itu jadi 60 liter DH plus dekomposer hijau yang jadi POC plus urin, maka disebutnya DH plus. Nah, DH plus ini kalau diaplikasikan kepada tanaman itu bisa diencerkan sampai 50 kali sampai 100 kali. Harapan BUMN Hijau Lestari 1 ini dengan membuat produk-produk seperti ini adalah supaya biaya produksi petani itu turun. Dengan biaya produksi petani diturunkan, tetapi pertumbuhan tanaman tetap bagus, produksinya tetap bagus, diharapkan nanti ada selisih yang cukup besar, dan selisih itulah yang jadi keuntungan. Dengan biaya sekecil mungkin dapat hasil yang memadai, maka kesejahteraan petani bisa meningkat. Artinya proses pemberdayaan kepada masyarakat itu yang dilakukan oleh BHL seperti itu. Menekan biaya produksi, memakai bahan-bahan baku setempat yang dibikin sendiri supaya dapat produk yang cukup berkualitas. Waktu diaplikasikan dia memberikan hasil yang cukup bagus, ada selisih margin yang membesar. Nah, selisih margin ini yang diharapkan bisa mensejahterakan petani. Kompos yang diadopsi oleh masyarakat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lahannya mereka masing-masing. Di sini ada kandang sapi, kotoran sapi masyarakat ini kemudian ditumpukan di sebelah sana, dari sana kemudian diturunkan kemari, dicampur dengan bahan-bahan yang sebagai penyeimbang. Di sini ada serbuk gergaji. Nah, kemudian air sebagai pencampur untuk membasahi campuran kompos ini yang diperlukan adalah urin. Dengan begitu hampir tidak ada bahan yang terbuang. Di sini betul-betul zero waste. Kotoran ternaknya ditampung, urinnya juga ditampung, dijadikan satu, ditambahkan bahan penyeimbang, berproses. Ya, nah, ini mengambil bahan-bahan komposnya, kemudian untuk dicampurkan, ya, dicampurkan ini. Ya, diadukkan ya Pak. Iya. Ini dimasihan urina Pak dia. Digabungkan. Oh, praktisnya. Pak Berlin ini dengan sidang Pak Berlin, dia memanfaatkan urinnya untuk meningkatkan kualitas. Dia mencampur antara kotoran ternak dengan serbuk gergaji dengan keseimbangan seperti yang sesuai dengan rumus, dicampur,
mendapatkan campuran yang bagus dengan cara yang sangat praktis. Kabeh harapen tah ieu kadua ti dieu ka ditu. Ya, sok lebetan. Kebun lahan yang tanamannya diaplikasi dengan kompos dan DH+, terutama DH+. Kita bisa lihat tanaman kopinya, daunnya hijau tua, mengkilat, dan pertumbuhannya rata. Kita bisa lihat di sini ada jabon yang masih kecil-kecil. Kemudian kita bisa lihat juga pohon kopinya juga kerdil dibandingkan dengan yang tadi, jauh ketinggalan kali di sekeliling ini. Kita bisa lihat kopinya juga seperti itu, tidak terlalu bagus. Jabonnya juga tidak terlalu bagus. Perbandingan jabonnya yang ini hanya setengah meter dibandingkan dengan yang ini kan sudah lebih dari 1,5 meter, saya kira hampir 2 meter. Luar biasa perbedaannya. Nuku BHL dikerjasamakeun naon tanaman kopi sareng naon Pak? Sarang jabon. Nah itu prosesna kumaha Pak? Janten hasilna kumaha gitu. Alhamdulillah Pak, karena kopi sarang jabon gitu positif lah gitu. Saat tos ditanami pupuk kompos. Ya. Selama ini kumaha Pak karaosna selama bermitra itu apa kawasan Bapak raos bermitra dengan BHL dengan adanya pupuk kompos itu hasilnya gitu? Alhamdulillah Pak. Ada kemajuan gitu. Peningkatan. Iya, ada peningkatan. Perbentanannya Pak, alhamdulillah kompos yang sekarang diprogramkan dibina oleh Pak PT BUMN Hijau Lestari itu, ya, agak meningkat gitu. Penanaman cepat, kemudian buah biasa lambat. Alhamdulillah seperti tomat, engkau juga bisa kami tinjau kemarin bagus Pak. Kopi sarang jabon. Kopi jabon juga lebih bagus itu. Baru 4 bulan Pak. 4 bulan. Iya. Angge pupuk kompos. Iya. Nami Abdi Salim Sutisna, Ketua Kelompok KMK Barokah, anu dibina ku HL, piwarang adamel pupuk kompos, POC, kanggo penyuburan penanaman agroforestry Pak. Alhamdulillah Abdi oge ngabina anggota Abdi ngadamel kompos, ayeuna tos siap pakai. Alhamdulillah dipakekeun deui kanu tanaman HL, sareng hasilna tiasa dipilari ku Bapak langsung ka kebon. Sareng memuaskan Pak, saya hasil binaan teh Pak. Komposna tanamanna alhamdulillah 50% dari yang biasanya Pak naiknya. Alhamdulillah Pak, di wilayah kami desa Paranang Siang, berhubung ini kami ada penyuluhan dari BHL, kami udah nanam kopi sama jabon. Alhamdulillah Pak, sekarang kita masyarakat kami di Paranang Siang ini udah nyaman lah gitu, dikarenakan ada pertanaman BHL sama jabon gitu Pak dari BHL. Nah gitu Pak, pertamanya daerah kami di sini pertama gersang Pak, hawanya ya panas. Langsung sekarang baru segini aja gedenya jabon, sekarang udah menikmati lah keademannya gitu Pak. Langsung dari penyuluhan dari BHL Pak, kami diadakan bikin pupuk organik, langsung pupuk POC Pak. Nah itu Pak. Sumber air alhamdulillah Pak sekarang musim kemarau lah, sekarang musim kemarau Pak. Sekarang air alhamdulillah kita udah bisa gitu ya, dari sumur, gali sumur kita udah menikmati lah gitu. Udah lumayan sekarang, baru kayu segini aja gedenya kita udah air udah bisa mencukupi buat nyiram ini kayu-kayu ini Pak. Setelah pakai pupuk kompos seberapa alami Pak? Kita sebelumnya ke kompos, sudahnya kompos atau anak POC itu kita baru ini pakai POC baru 3 bulan Pak. 3 bulan iya, udah segini bagusnya gitu. Nama saya Saprudin, kelompok Tani, kelompok Galipurwasih, kelompok KMK Galipurwasih, Desa Sirnagali, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
Setelah gabung BHL berapa lama Pak? Bulan 3, 2011 bulan 3 baru mulai. Setelah gabung dengan BHL ini apa yang Bapak rasakan Pak? Banyak manfaatnya. Ya tanah saya jelek, tadiannya nggak bisa ditanami, sekarang udah bisa ditanami. Tanami singkong bisa, tadiannya nggak tumbuh singkong juga di sini. Sekarang kayunya lumayan, udah bagus. Tadinya alang-alang kayak gini nih, cuma ada alang-alang doang, nggak ada pohonan yang lain. Sekarang udah buktinya udah ada ini, kayunya udah bagus. Ya kopi udah mulai, tadiannya kopinya terlalu panas, nggak tumbuh, sekarang udah mulai mau hidup, udah ada daunnya. Ini dari pakai kompos Pak? Pakai kompos. Ini komposnya boleh digali di bawah, komposnya sama POC. Sekarang yang bagusin POC, yang daunnya nggak mau turun, daunnya tetap gimbal daunnya. Jadi setelah pakai kompos ini tanaman itu tanaman yang tadinya kritis jadi subur. Jadi subur. Tanamannya hasilnya bagus. Tapi yang bagus.